Baik, shalom semuanya. Shalom. Apa kabar semuanya hari ini? Oke, puji Tuhan. Silakan duduk kawan-kawan yang terkasih. Jadi pada siang hari ini kita akan mengalami kasih Tuhan, kita akan mengalami cinta Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan Kak Fendi hadir di sini bersama Kak Devi dan Kakak Aldrin. Kita mau bawa kabar sukacita itu bagi teman-teman semua. Maka teman-teman harus terbuka, harus semangat, harus bersukacita karena kasih Tuhan begitu besar untuk kita semua. Betul? Dan juga kami sudah menyiapkan begitu banyak giveaway, door prize, sehingga nanti kita akan bagikan kepada semuanya. Nah, Kak Fendi mau tes dulu. Apakah kalian semua masih punya semangat dan sukacita yang sama, yang sungguh-sungguh besar untuk mendengarkan sabda Tuhan, atau sudah loyo? Nah, coba angkat tangan kanan dulu. Angkat tangan kanan, taruh di pundak sebelah kanan. Taruh di pundak sebelah kanan temannya, taruh di kanan temannya. Tepuk-tepuk dia. Tepuk-tepuk dia. Ikut kata-kata saya. Terus kalau nanti di sebelahmu itu kan kakak-kakak, katakan kakak-kakak. Ya. Ya semua. Kalau di sebelahnya itu adik, katakan adik-adik. Kalau sebelah kakak-kakak, semua ya. Siap ya. Ikuti kata-kata saya. Siap? 1, 2, 3. Kakak-kakak, adik-adik. Hari ini kita mau bersukacita. Kita mau bersemangat. Karena Tuhan Yesus sayang diketong. Saat diberkati, kau diberkati, orang diberkati. Maka jangan ngantuk, jangan tidur, jangan bosan. Kalau kau bosan, kalau kau ngantuk, sakit perut 7 hari 7 malam. Betul ya? Sujanti ya? Sujanti. Sekarang tangan kiri. Tepuk temannya. Balas dendam. Jangan. Tidak boleh balas dendam. Kita harus mengasihi. Jadi tepukan kasih. Apa? Tepukan kasih. Jangan keras-keras. Yang lemah lembut ya. Ikut saya. Kakak-kakak, adik-adik. Tuhan Yesus sayang kau. Maka kita dengar firman Tuhan. Saat diberkati, kau diberkati, orang diberkati. Semangat, jangan bosan, jangan tidur. Nanti sakit perut 2 hari 2 malam. Janji ya? Oke, kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Dia telah ada di tengah-tengah kita. Amin. Puji Tuhan. Nah, nama ini perkenalan dulu. Nama saya itu Victor Emmanuel Trivendileo. Itu beta nama singkat. Beta lahir di Kupang. Beta orang Timor. Jadi baik sode baik, tanda Timor lebih baik. Nah, beta nama lengkap. Kalau ada yang hafal, bisa tahu nama lengkap, saya kasih hadiah. Ingat, nama lengkap Victor Emmanuel Gonsalves Abridedi Triputra Timora Iliano Trivendileo. Siapa yang berani hafal? Ulang ya. Victor Emmanuel Gonsalves Abridedi Triputra dan seterusnya. Panggil saja Kakak Fendi, oke? Nah, hari ini kita mau dengar sabda Tuhan. Tapi sebelumnya seperti Kakak Aldrin tadi kasih kuis, saya kasih kuis buat kau, ya. Ikan biasa bernafas di air dengan angkat tangan. Hah? Bisa. Betul sekali. Salah. Berenang. Ikan bernafas dengan air dengan berenang. Salah. Siapa yang tahu? Oke, kau ya.
Oke, yuk. Raham. Dengan raham, salah. Satu, yuk. Apa? Karang. Dengan karang, kemana dia berlawan dengan karang? Yang belakang ya, yang adil, yang belakang. Tenang. Dengan tenang, betul Sade. Ikan bernafas dengan tenang. Woi, luar biasa. Ayo, happy Valentine kakak. Selamat ya. Ayo, luar biasa. Kembali dulu. Oke. Sekarang lagi. Hewan yang tinggal di dekat rawa-rawa suka makan daging disebut Buaya. buaya. Salah. Kita lima kota. Ayo, yang belakang, boleh, yang belakang. Hah? Salah. Oke, yang belakang sini nih. Ayo, kita kasih dari belakang ke utara. Burung. Burung, salah, masih salah. Satu lagi, sini ya, maju. Buas. Buas, masih salah. Salah, kita lihat ya. 1, 2, 3. Butuh makan dong. Hewan butuh makan. Jadi ini sahabat kuis itu gila, rada-rada sinting, nengok. Jadi jangan jawab yang lurus-lurus, jawab yang miring sedikit, ya. Terakhir. Kayaknya hadiah masih ada 2.000, banyak sekali, ya. Kalau haus minum, hah? Kalau haus minum, kalau haus minum air. Oke, tuh. Oke, kita lihat. Iya dong. Betul dong. Kalau haus minum. Oke, itu kuis nanti dulu. Kita masih ada beberapa sesi sampai sore, hadiah juga masih banyak, ya. Sekarang kita akan masuk ke sesi. Tadi kakak Aldrin dia punya sesi judul apa? Cinta kasih Allah. Karena apa? Kita baca sama-sama semua 1, 2, 3. Katakan kepada kiri dan kananmu, Allah mencintai kau tanpa batas. Ya, jadi Allah mencintai orang tanpa batas. Ya. Nah, sekarang bagaimana perasaanmu saat ini? Gembira, haleluya, senang. Ada lagi? Riang, sukacita. Oke. Semua datang, ada yang galau. Betul, ada yang galau. Ada yang galau. Ada yang putus asa. Ada yang khawatir. Ya, kita lihat. Kita punya perasaan bahagia atau sedih? Ada damai sejahtera? Bebas dari rasa takut? Cemas, gelisah, khawatir, stres? Terbebas dari belenggu dosa dan keinginan untuk berbuat jahat? Amin? Ya. Apapun keadaanmu hari ini, Tuhan tetap mengasihi dan mencintaimu dengan tanpa batas, tanpa syarat. Nah, penyelamatan sesi 2 kafe ini berbicara tentang penyelamatan dari kata selamat. Siapa yang mau selamat? Mau selamat? Kalau gitu
kiri kanan, kasih selamat. Kasih selamat. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sehat. Selamat bahagia. Nah, bukan selamat yang seperti itu. Bukan selamat yang seperti itu. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan Yesus, dari Tuhan Allah. Siapa yang tidak ingin selamat? Kemarin kita naik pesawat Batik Air dari Solo ke Manokwari. Jadwal sebenarnya tepat waktu dan paling hanya 1 jam maksimal. Begitu sudah sampai dekat bandar udara, sudah mau mendarat, pilot kasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, ini angin kencang sekali. Maka kita belum bisa mendarat. Jadi kami masih menunggu supaya angin itu bisa normal, baru kita bisa mendarat. Akhirnya itu pesawat tak putar di atas. Dia putar di atas laut itu. Kita lihat itu air laut. Kita lihat itu gunung-gunung. Kita putar sana, putar sini, putar sana, putar sini, putar-putar. Rasa di dalam hati ada penumpang yang dagdugder. Ada penumpang yang berdoa, Bapa kami yang ada di surga, Salam Maria. Saya juga ikut berdoa. Terus akhirnya pilot ngomong, kita akan berusaha mendarat. Wah, hati langsung puji Tuhan. Terus kemudian pilot sudah siap-siap, pakai ikat pinggang semua siap mau mendarat ini. Dan sudah kelihatan itu dia punya tanah, dia punya tanaman-tanaman di sekitar. Sudah mau mendarat begini. Mendarat, sudah siap mendarat, tiba-tiba naik lagi. Wah, itu hati, itu rasa tidak tenang. Kenapa sudah mau mendarat, dia naik lagi? Terus pilot bilang, angin tidak bisa bekerja sama, angin terlalu kencang. Maka kita harus kembali ke kota Solo. Wah, saya sedih. Kenapa? Karena saya harus kembali lagi ke kota Solo. Di balik itu juga ada keinginan untuk selamat. Kalau terjadi apa-apa bagaimana? Tapi akhirnya puji Tuhan berkat doa pastor, doa kawan-kawan semua yang tadi nyanyi gembira, doa kalian semua juga, akhirnya kita sampai dengan selamat. Kemudian setengah jam berikutnya pesawat terbang lagi dan ternyata angin sudah normal. Akhirnya kita bisa mendarat dengan selamat. Itu semua karena kasih Tuhan. Amin. Kita tepuk tangan dan berdoa. Jadi setiap orang itu mau selamat. Siapa yang tidak mau selamat? Nah, sekarang kita mau dengar keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Amin. Tos dulu kiri kanan, katakan, kau mau tahu keselamatan kok? Kau mau tahu keselamatan kok? Ayo kita tahu keselamatan yang dari Tuhan Yesus. Ya, kita lihat, kita baca sama-sama. Selamat yang sejati. Apa? Terus hidup yang bahagia. Yohanes 10 ayat 10b, Yesus bersabda untuk kita semua siang hari ini. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi ini kehendak Tuhan, ini kerinduan Tuhan. Aku datang supaya mereka semua mempunyai hidup yang berkelimpahan, hidup kekal. Dan pada mulanya, tadi kakak Aldrin sudah cerita, Bapa itu menciptakan dunia ini dengan begitu baik apa adanya. Masih ingat tak? Dia punya cerita di Kejadian 1. Maka Allah berkata, jadilah terang. Maka terang pun jadilah cakrawala. Maka cakrawala pun jadi. Pada mulanya Allah menciptakan dunia itu begitu baik adanya. Namun terjadi ketidakberesan. Dunia sekarang kalau teman-teman perhatikan itu menjadi tempat yang tidak damai.
Ada perang? Sekarang yang lagi rame, lagi seru, perang siapa? Rusia dengan Ukraina. Terjadi perang. Di beberapa daerah ada perang saudara. Ada terjadi. Kemudian ada kekerasan. Ada baku bunuh. Ada bully. Saling ejek, saling melukai satu sama lain. Kemudian ada dosa. Ada luka batin. Siapa yang luka batin di sini? Tahu luka batin itu? Apa itu luka batin? Luka yang terdapat di dalam hati. Dari sakit hati dari orang lain. Kita semua mungkin punya rasa sakit hati. Mungkin dari bapak mama, betul? Saya ini orang Jepang, orang Timur. Itu kalau bapak sudah marah, ayo, itu binatang masuk rumah. Dari A sampai Z masuk semua. Betul ya? Jadi akhirnya dimaki-maki, terluka, sakitnya itu di sini, sakitnya di sini, sakitnya di sini, semua sakit. Maka kemudian hidup kita yang semula harusnya penuh sukacita dan damai sejahtera menjadi terluka. Nah, kemudian teman-teman di sekolah lihat kiri kanan. Coba lihat teman-temanmu kiri kanan. Siapa yang pernah mengalami dibully? Dibilang hidungnya pesek, dibilang kulitnya hitam, dibilang kemudian matanya jelek. Kita pernah mengalami dibully terjadi di tengah-tengah kita. Begitu juga ada konflik di dalam keluarga. Bapak sama mama sering berkelahi, sering marah, dan akhirnya kita juga kena lampiasannya. Kita juga dimarahi, kita juga dilukai. Ada kekerasan dalam rumah tangga. Mungkin kita alami itu semua, betul? Karena saya juga alami sakit. Nah, belum lagi ada dosa-dosa. Saat ini ada eksploitasi seksual, pornografi, penyakit menular terjadi di tengah-tengah kita, terutama yang cowok-cowok. Ayo jujur sama beta. Siapa yang paling berdosa di sini? Semua berdosa. Jangan salah, perempuan juga mungkin, betul? Kita semua ini orang berdosa. Kita semua berdosa. Tetapi Tuhan Yesus mau datang untuk kita. Jadi saat ini tuh dunia sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya kita yang harusnya penuh damai, penuh sukacita, bisa selalu semangat. Kadang-kadang kita datang dan bertanya sama Tuhan, Tuhan, kau di mana? Saya punya masalah tidak habis-habis. Kau di mana Tuhan? Mereka bilang, kau mengasihi saya. Pastor bilang, engkau mengasihi, engkau menyayangi. Tapi kau di mana? Saya sakit, terluka. Bapak marah-marah terus. Teman-teman bully, menolak saya. Semuanya. Dan itu buat kita sakit, buat kita terluka. Begitu juga kemudian sekarang kita coba lihat apa yang terjadi. Ada juga pengaruh-pengaruh di luar kita. Ada roh-roh jahat, ada kuasa-kuasa jahat. Maka kemudian ada juga yang pakai narkoba, mabuk, judi dan sebagainya. Jadi hari ini dosa itu selalu menggerogoti hidup. Bahkan saat ini saya juga bingung. Banyak yang cerita, yang bilang, berita juga. Banyak remaja itu sudah mulai ada yang putus asa dan bunuh diri. Di Papua terjadi tidak? Ada terjadi. Di hampir semua kota pernah terjadi. Remaja-remaja itu putus asa karena beban hidup yang terlalu berat. Karena mereka tidak menemukan damai, tidak menemukan kasih. Ini berita tentang bagaimana orang mengalami depresi. Banyak sekali yang mengalami depresi.
Kemarin itu ada seorang pelajar di Solo. Waktu kita mengadakan acara orang muda seperti ini, lalu kemudian dia konseling, curhat sama saya. Dia mengatakan, Kak Fendi, saya sudah memutuskan untuk menghabisi nyawa saya saja. Saya mau bunuh diri. Saya tanya, kenapa mau bunuh diri? Dia cerita, karena nilai-nilai ulangan saya hancur semua. Nilai-nilai jelek semua. Dan bapak mama di rumah itu tidak terima. Bapak mama marah sama saya. Saya sudah berusaha untuk belajar. Saya sudah berusaha untuk bisa menguasai mata pelajaran dan ikuti ulangan dan ujian. Tetapi nilai masih belum bagus. Dan bapak mama masih marah terus. Teman-teman, remaja-remaja kita seusia kalian ini, karena ulangan, nilai ujian yang jelek, tetapi kemudian tidak diterima oleh orang tua, lalu dimarahi, diejek, itu kadang-kadang bisa sakit nggak itu hati? Padahal kita sudah berusaha belajar, betul? Kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi memang kadang sulit dan orang-orang di sekitar kita tidak menerima. Lalu saya katakan, Tuhan tetap menyayangi, Tuhan tetap mencintai. Hidupmu bukan hanya tergantung pada nilai-nilai ujian ini. Kamu tetap harus belajar, tetap berjuang, jangan putus asa. Tetapi buka hatimu untuk kasih Tuhan. Kemudian dia mengikuti acara begini, retret, didoakan, pelayanan doa. Setelah itu dia juga mengalami kasih dan damai. Dan dia putuskan tidak mau bunuh diri. Dia ingin menatap masa depan, melanjutkan hidupnya. Nah, saya tahu teman-teman, di antara kalian mungkin ada beberapa yang saat ini sedang punya luka, punya sakit. Di antara kalian mungkin ada yang saat ini sedang putus asa, sedang khawatir, takut. Bagaimana dengan masa depan saya nanti? Bagaimana nanti? Apakah setelah saya lulus SMA, saya bisa melanjutkan studi? Atau kalau sudah memutuskan untuk saya mau bekerja, apa saya bisa ada lapangan pekerjaan? Mungkin saat ini kita sedang galau. Kita mengalami pertanyaan demi pertanyaan, betul? Nah, inilah kesempatan di mana saat ini Tuhan mau datang kepadamu dan mengundang engkau supaya tidak mengalami depresi dan frustrasi. Amin. Nah, kemudian kita lihat lagi bahwa ternyata akar atau sumber dari semua ketidakberesan ini itu juga ada tentang kuasa dosa yang terus mencengkeram kita. Sebenarnya kita tidak ingin berbuat dosa, betul? Sebenarnya kita ingin berbuat baik, betul? Tetapi kadang godaan itu terlalu besar dan akhirnya membuat kita kemudian jatuh dan mengikuti godaan kita. Kemudian juga ada iblis yang saat ini aktif bekerja di dalam dunia di sekitar kita. Memang godaan itu berat. Dan ada kuasa-kuasa jahat yang memang terus menggoda kita. Iblis ingin melihat kita jatuh supaya kita tidak menjadi anak-anak Allah yang berharga dan mulia di matanya. Iblis ingin kita itu tidak sukacita, tidak damai. Dan terakhir, kita sendiri masih terbelenggu di dalam dosa-dosa kita maupun di dalam pengaruh-pengaruh kuasa jahat. Saya sendiri pernah mengalami ini. Jadi waktu saya SD kelas 5, kelas 6, kebetulan saya sekolah di Makassar. Nah, di kompleks perumahan itu ada satu orang dari Jawa Timur, dia tinggal di sana. Terus dia punya nama Joko Panitis dan dia itu guru silat. Woi, kelas 5, kelas 6 SD masih kicik anak itu. Kita paling suka apa?
Wah, yang kita paling suka jurus-jurus berkelahi, betul? Wah, kita punya film, kita punya nonton itu berkelahi. Terus dia tawarkan saya, Ben, mau nggak kamu saya ajari silat? Wah, silat. Belajar saya 30 jurus. Set. Set. Wah, 30 jurus saya diajari. Senang toh hati anak-anak kecil, woi senang. Waktu dia ajar tendangan dan sebagainya itu, woi. Terus ternyata dia isi dengan tenaga dalam. Kau mau tidak punya tenaga dalam? Dan akhirnya dia kasih saya jimat tubuh. Itu berupa kalung kulit warna hitam dan juga sabuk warna putih. Dia bilang sama saya, masih SD itu masih kecil. Jadi kalau ada apa-apa, kamu tidak usah takut. Andalkan jimat ini. Sebut saja mantranya. Nanti kamu langsung kebal. Tidak akan tembus dengan senjata tajam. Kamu juga bisa menghilang. Orang tidak bisa lihat kau jalan. Coba sekarang saya tes ya. Kalian lihat saya bisa menghilang atau tidak? Coba. Tutup mata dulu. Coba ya. Ini saya jalan, kalian lihat tidak? Kalian lihat tidak? Dan kemarin saya diajar kayak begitu. Dengan mantra. Saya mantra dulu. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Itu saya harus sebut itu mantra. Dan saya pakai itu juga. Maka sejak saat itu saya punya perasaan bagaimana? Merasa paling jago. Merasa cewek-cewek nanti semua kagum sama saya. Merasa paling jago di kompleks itu, di rumah, di sekolah. Merasa paling jago. Maka sejak saat itu saya mengandalkan apa? Saya mengandalkan jimat ini. Padahal saya ini orang biasa, tapi saya mengandalkan jimat ini. Saya ini orang Katolik. Maka kalau kemana-mana justru malah saya bawa ini jimat. Saya pakai itu kalung, saya pakai itu sabuk. Jangan pakai ini. Berani senggol beda. Terus kanan masuk rumah sakit, kiri masuk kuburan. Merasa paling jago sudah, merasa paling hebat. Akhirnya saya mengandalkan itu. Dan kemudian saya malah lupa bahwa yang seharusnya saya andalkan siapa? Tuhan Yesus. Dan terus terang saja ketika saya bawa itu, hati saya tidak damai. Hati saya tidak pernah sukacita, tidak pernah tenang. Saya selalu was-was. Kalau nanti ada yang ganggu bagaimana? Kalau nanti ada yang kirim liu-liu bagaimana? Kalau ada yang fufu bagaimana? Ada suanggi, kita lawan bagaimana? Saya punya hati tidak pernah tenang. Maka ketika saya mengikuti acara begini, pastor mengatakan, mulai hari kalian semua harus dibebaskan dari semua akar sumber kejahatan dan yang membuat dirimu tidak mengalami damai. Maka kemudian pada saat itu saya mulai menyadari bahwa dosa ini itu memisahkan. Jadi pada mulanya itu kita bersatu dekat dengan Allah, betul? Tetapi karena kita berdosa, akhirnya kita berada dalam jurang yang memisahkan. Dan kita jauh dari Allah. Maka saat ini hidup kita itu penuh dengan dosa dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Kita lihat video ini.
Kira-kira kalian tergoda atau tidak? Lihat. Ini ada wanita cantik. Dia tergoda, dia punya mata keranjang. Dia langsung lirik. Sekarang kira-kira kalau Markus jalan, Markus kau jalan sih, kau jalan ke sana, dengan nengok sedikit, biar menarik, jangan sulit. Datang sini, kau datang sini. Menarik ke sana. Karena Markus ini anak baik. Duduk dulu Markus. Dia tidak bermaksud menggoda. Tapi kalau setan, dia bermaksud menggoda. Dan ternyata setan itu menipu kita, betul? Yang dia tawarkan seolah-olah menarik. Yang dia tawarkan seolah-olah nikmat. Tapi ternyata Anda dosa. Dosa itu menawarkan kita sesuatu yang seolah-olah menarik, seolah-olah nikmat sesaat. Tetapi nanti kita akan binasa dan kita akan menghadapi maut. Kita terpisah dengan Allah untuk selama-lamanya. Nah, kemudian saat ini kita sebagai manusia, ketika kita sadar bahwa oh iya, dosa ternyata memisahkan saya dengan Allah, maka kemudian kita mulai mencari cara untuk bisa selamat, untuk supaya kita mencari keselamatan. Tetapi lagi-lagi manusia ini mengandalkan dirinya sendiri. Dia pakai berbagai cara yang bukan dari Allah. Akhirnya coba sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Coba kamu lihat yang terjadi. Itu pesawat, itu teknologi tingkat tinggi atau bukan? Itu teknologi tingkat tinggi. Dibuat sedemikian rupa oleh orang-orang yang paling pintar di dunia, betul? Sehingga dia akhirnya bisa terbang dan melawan hukum alam yang namanya gravitasi bumi. Itu teknologi tinggi. Tapi yang saya alami langsung kemarin, saya naik itu pesawat yang canggih, yang teknologi tinggi. Tetapi dengan mengandalkan kekuatan manusia, ternyata untuk mendarat saja tidak bisa ketika ada angin. Maka kita harus mengandalkan kekuatan dari Tuhan, dari Allah. Nah, kemudian kita mencoba lewat agama, lewat kebajikan, lewat segala macam cara. Tetapi ternyata masih belum sampai, betul? Nah, maka manusia ketika berusaha mencapai Allah dengan agama, pendidikan, tadi saya pakai jimat dengan kekuatan sendiri, ada yang pakai teknologi dan sebagainya. Ternyata semuanya masih belum bisa, masih belum sampai di sini. Karena itu semua tidak mampu membebaskan manusia dari kuasa dosa. Tetapi coba kemudian perhatikan ini. Maka Allah mengutus putranya. Siapa? Tuhan Yesus. Allah mengutus putranya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3.
Di Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah itu tahu dosa-dosamu. Dia memaklumi, Dia tahu, Dia kenal. Saya hari Senin buat dosa ini, hari Selasa buat dosa itu, hari Rabu buat dosa begini, hari Kamis buat dosa begini. Sepanjang hari kadang-kadang kita jatuh dalam dosa. Dan ini kalau Allah biarkan, maka kamu akan binasa, teman-teman. Upahmu menjadi, nanti kamu akan mengalami maut, kesengsaraan kekal. Nah, maka perhatikan, hanya di dalam Tuhan itu ada kekuatan yang akan menyelesaikan dan membebaskan. Coba lihat ini. Jadi tersambung tidak? Oleh karena apa? Oleh karena salib Yesus Kristus. Maka kita membutuhkan Yesus. Kita lihat, jadi Yesus itu adalah satu-satunya keselamatan. Katakan apa? Yesus itu tepuk kananmu, katakan kakak adik. Yesus itu satu-satunya keselamatan. Nah, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, ketika akhirnya saya mendengarkan firman ini, pada waktu saya umur 15-16 tahun ketika itu, akhirnya saya memutuskan menjadikan Kristus sebagai satu-satunya keselamatan. Maka saya ambil itu jimat yang tadi saya punya itu, lalu saya serahkan kepada pastor. Saya katakan, pastor, saya mau lepaskan ini semua. Saya tidak mau mengandalkan ini lagi, karena saya hanya mau mengandalkan Tuhan Yesus. Maka sekarang kemana-mana ada Yesus di dalam hati saya, ada Yesus di dalam hatimu. Amin. Maka inilah jawaban dan tindakan nyata Allah menyaksikan keberadaan dirimu. Kita yang semula adalah manusia berdosa, yang mengalami kebinasaan kekal kalau kita tidak bertobat, akhirnya oleh karena Yesus Kristus, Dia menyelamatkan kita untuk bersatu dengan Allah, memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita lihat. Inilah yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Karena Dia tahu untuk apa Dia diutus ke dunia, yaitu untuk mengasihi dan mencintai. Dia tahu hatimu yang hancur. Dia tahu hatimu yang terluka. Maka Dia putuskan pada saat itu, aku bersedia untuk disiksa, mengalami sengsara, siap untuk dihina, menanggung setiap dosamu dan dosaku. Darah tercurah untuk kita. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Bidurnya
keselamatan kekal. Tetapi hanya Yesus yang boleh mengasihimu. Hanya Yesus yang mencintaimu, teman-teman semua. Dia tahu hidupmu. Dia tahu bahwa kau sering gagal dan jatuh di dalam setiap dosa-dosamu. Dan kalau itu engkau teruskan, kebinasaan kekal akan engkau alami. Karena hanya Dia yang akan mampu menyelamatkanmu. Karena Dia yang menanggungmu. Dia yang datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada yang lain. Yesus sangat mencintai. Yesus sangat menyayangimu. Dan Dia rela mati di atas kayu salib. Membawa hidupmu untuk mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, dan mengalami keselamatan hidup. Maka mari kita sadari pengorbanan ini, kita hargai setiap tetes darah yang telah Tuhan curahkan. Cambuknya seperti ini, teman-teman. Dan Dia berada pada posisi yang tidak berdaya. Ketika itu dicambuk, jedar! Pada saat itu, luka itu tembus. Darah itu keluar. Teman-teman, ketika saya menyadari pengorbanan salib, ketika saya menyadari pengorbanan dan penderitaan, itu mengubah hidup saya. Saya tinggalkan semua. Karena saya tahu Yesus terlalu amat sangat sayang. Yesus mencintai saya dengan tanpa syarat. Yesus mengasihi saya dengan tanpa syarat. Luka bakar, luka duri di kepalanya, salib yang Dia panggung itu terlalu berat. Tapi Dia mau menanggung itu semua karena sama. Dia sayang. Maka mari datang padanya, jangan pernah sia-siakan. Jangan pernah sia-siakan. Ketika akhirnya saya datang padanya dan saya katakan, Tuhan, ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan hidup. Dan aku mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah aku diubahkan. Disitulah aku dibebaskan. Maka hari ini saya datang kepadamu bersama dengan Yesus. Maukah kamu menerima penyelamatan yang dari Tuhan? Amin. Mungkin tidak mudah untuk kamu pahami, tapi saya bersyukur saya mengalami sebuah situasi di tanggal 15-16 Juni tahun 2021. Saya juga tidak menduga dan sebenarnya tidak ingin itu terjadi. Tetapi apa daya, saya akhirnya kena COVID juga. Dan pada hari-hari itu, saturasi oksigen saya itu cuma 80.
Padahal normalnya adalah 95 ke atas. Paru-paru saya ini semuanya tertutup kabut, menjadi putih semuanya. Hasil ronsen dokter mengatakan 50% paru-paru Bapak ini sudah tertutup kabut. Kami akan berusaha, tetapi kita serahkan pada kuasa Tuhan. Kemudian tanggal 15 Juni jam 2 pagi itu saya mengalami serangan sesak nafas yang begitu berat. Nafas saya seperti ini. Itu saya alami dari jam 2 pagi itu sampai jam 10 malam. Sepanjang hari itu paru-paru saya bekerja keras. Jantung saya bekerja keras. Seperti yang tadi Aldrin cerita, dokter sudah sampaikan kepada istri saya, kepada anak saya, kepada pihak keluarga, ini Bapak sudah dalam kondisi yang sangat berat. Maka di situ saya berpikir, Tuhan, apakah ini waktunya? Apakah memang ini sudah waktunya aku akan kembali kepadamu? Saya menjadi begitu kalut. Saya juga menjadi begitu takut dan khawatir. Bagaimana dengan istri dan anak-anak saya? Anak saya baru 14 tahun. Sedangkan saya baru 42 tahun ketika itu. Tuhan, bagaimana dengan mereka? Saya teringat semua dosa-dosa saya. Tiba-tiba saja seperti ada film yang diputar. Dan saya lihat sepanjang 40-an tahun ini seolah-olah dosa-dosa saya itu muncul semua, mengganggu pikiran saya. Saya pernah marah dengan siapa? Saya pernah dimarahi oleh siapa? Saya masih menyimpan dendam dengan siapa? Saya pernah kurang ajar dengan bapak mama. Saya masih belum mengasihi kakak-kakak, saudara dan adik. Semua muncul dan hari ini saya mengalami situasi perasaan orang yang berada dalam sakratul maut, bahwa dia sebentar lagi akan meninggalkan dunia. Dan dengan kondisi sesak itu, saya mau berdoa tapi tidak bisa. Bagaimana bisa berdoa? Ini pakai tabung oksigen. Saya hanya bisa duduk di tempat tidur, sudah tidak bisa bergerak. Namun kemudian saya ingat, saya masih punya Yesus. Maka saya mengumpulkan kekuatan itu, saya katakan, Tuhan, tolong aku. Tolong aku. Hanya itu yang bisa saya katakan. Karena saya tidak bisa Bapak kami lagi, saya tidak bisa Salam Maria lagi, saya tidak bisa Rosario. Saya cuma pegang itu Rosario. Kitab suci ada di meja, tapi saya tidak bisa ambil. Maka tepat di jam 2 tanggal 16 siang itu, saya mencoba dengan kekuatan yang tersisa. Saya ambil HP, lalu saya tulis, saya mau pamitan dengan istri saya. Saya katakan, nafas Papa sudah berat banget. Ikhlaskan dia. Jika Papa harus pergi sekarang, saya cuma bisa tulis itu di WA. Saya tidak bisa mengucapkan salam perpisahan dengan istri saya maupun anak saya. Saya hanya bisa tulis itu di WA dan saya kirim. Dan akhirnya saya kumpulkan sisa-sisa kekuatan iman. Saya bersyukur saya masih kenal Yesus dan saya punya Yesus. Akhirnya saya mengatakan, Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawa. Lalu sisa-sisa nafas terakhir saya itu saya lepas.
Dan saya sempat alami tidak bernafas sekian lama. Saya sudah pamitan, saya sudah serahkan. Tapi tiba-tiba di dada ini muncul sedikit demi sedikit berdetak lagi. Tek, tek. Tapi lemah. Dan saat itu saya merasa, Tuhan, aku masih bisa bernafas. Engkau masih beri aku kesempatan. Oke, aku mau berjuang lagi. Saya bangkit lagi. Dan saya akhirnya mau berjuang. Tapi masih selesai. Sampai akhirnya dokter sore datang. Dia katakan, Bapak siap terima sakramen perminyakan. Hati saya hancur sekali lagi. Karena saya merasa kalau orang sudah diberi sakramen perminyakan, itu berarti dokter benar-benar sudah angkat tangan. Dalam kegalauan saya kumpulkan kekuatan iman dan saya katakan, baik dokter, saya siap. Lalu seperti yang akhir cerita, akhirnya kami menerima sakramen pengurapan orang sakit hanya lewat online. Dan di saat itu teman-teman, sekali lagi saya katakan pada Tuhan, Bapa, Engkau yang mempunyai seluruh hidupku ini. Kalau memang Engkau mengendaki aku kembali ke rumah-Mu saat ini, aku siap. Namun kalau Engkau masih memberi kesempatan padaku untuk melanjutkan pesiaran hidupku, izinkan aku siap. Dan ke dalam tangan-Mu lah Bapa, kuserahkan nyawaku. Terjadilah menurut keadaan. Terus Romo memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Dari handphone itu hanya ada suster perawat. Kemudian dia juga buat tanda salib di kening saya, di tangan saya ini, seperti kalau sakramen pengurapan orang sakit itu. Dan kita berdoa penutup. Saya di hadapan layar HP cuma melihat istri dan anak saya cuma dada. Semoga nanti kita akan berjumpa lagi di surga. Saya sudah pamit. Tetapi perhatikan, berapa detik kemudian itu tiba-tiba sesak nafas saya hilang sama sekali. Saya yang kesulitan bernafas dengan oksigen itu tiba-tiba menerima oksigen yang begitu besar, yang begitu luar biasa. Dan saat itu betul yang dialami dalam lagu, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Saya mengalami kuasa Tuhan yang begitu besar itu mengalir, dan nafas saya ini hilang sesak nafas. Disitulah kalau engkau punya Yesus, tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Yesus. Maka sekali lagi kita bertanya, maukah kamu menerima penyelamatan dari Yesus ini? Amin. Katakan itu dalam hatimu. Dan mulai sekarang buat keputusan. Mulai hari ini aku akan menjadikan Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Maka ini tanggapan kita. Mari kita bertobat. Mari kita serahkan hidup kita pada Tuhan. Kita yang sudah dibaptis, nanti besok kita akan menerima
Sakramen tobat dalam bentuk absolusi umum. Sehingga nanti kita akan menyeberang melalui salib Kristus ini dan bersatu penuh dengan Allah. Dan ketika saya bersatu dengan Allah, hidup saya itu penuh dengan sukacita. Hidup saya itu penuh dengan damai sejahtera. Hidup saya itu diberkati karena diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Maka tanpa ragu-ragu, tanpa segan-segan dan sungkan-sungkan, saya ajak kalian semua angkat tanganmu. Katakan bersama-sama dengan saya, Tuhan Yesus, hari ini aku mau menerimamu. Aku mau menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatku. Dan aku mau menyerahkan seluruh hidupku kepadamu. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, lihatlah putra-putrimu ini, lihatlah anak-anakmu. Sebagaimana cinta dan kasih yang begitu besar yang telah Anugerahkan kepadaku, sebagaimana kasih yang begitu luar biasa Engkau lakukan kepadaku, dengan segala mujizat yang juga boleh aku alami oleh karena kemurahan-Mu dan oleh karena cinta kasih-Mu. Maka aku mau Tuhan untuk menerima Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan kami rindu putra-putrimu semua yang ada di tempat ini boleh menerima, membuka hati, mengalami kasih yang daripada-Mu, sehingga Engkau pun boleh menganugerahkan hidup yang kekal kepada mereka semua. Hidup mereka boleh penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, serta hidup mereka semua akan sungguh-sungguh boleh mengandalkan Engkau dan menjadikan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, inilah doa kami serahkan semuanya kepadamu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan, kita sudah sampai di sesi ini selesai. Kita akan istirahat sejenak. Kita akan dengarkan beberapa pengumuman dari kakak-kakak kita. Silakan kalian. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Ya, terima kasih Bro Fendi.